Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Gimana makan siangnya udah kenyang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu masih setia bersama kami sampai ke sesi 2 ini. Sebelum kita masuk ke sesi paparan yang kedua ini, kita akan bersama-sama membacakan deklarasi komitmen penyiaran damai yang akan diwakili dibacanya oleh Bapak Kang ya. Mas, duh nggak cocok ya Bapak. Mas Aldi Norman dari Trijaya FM. Mungkin Bapak Ibu sekalian boleh maju ke depan Maju ke depan ya. untuk merapat karena ini akan Demi menyukseskan lembaga penyiaran tahun depan dapat iklan semuanya. luar Ayo. biasa. Ayo. Deklarasi dulu baru iklan. Gimana ini? Nanti yang diucapkan oleh Mas Aldi akan diikuti oleh seluruh peserta. Jadi mohon Bapak Ibu untuk maju merapat ke depan biar hangat. Mohon kerjasamanya sesuai dengan kerjasama MO nanti yang akan ditandatangani ya. Ayo, Dahlia mana Dahlia? Kang Helsa. Maju. Sebagainya juara hat-trick ini. KPID Award. Oh, saya di sini ya. Baik. Oh, ada sini. Oh, iya. Baik. Nunggu Dahlia nih. Ayo Bapak. Teteh, Akang, yang lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mohon ikuti apa yang saya ucapkan untuk deklarasi berikut ini. Deklarasi apa? Komitmen insan penyiaran. Kira-kira begitu. Deklarasi. Komitmen insan penyiaran Jawa Barat untuk mewujudkan penyiaran damai dalam kegiatan pemilu dan pilkada 2024. Belum. Mungkin boleh sepenggal-sepenggal aja Mas Aldi. Biar mudah diikuti sepenggal-sepenggal. Kan komitmennya ini. Oh iya. Ini keterangan ini mukadimah dulu ini. Ini mukadimahnya. Hah? Setengah kalimat dulu baru diikuti seperti itu. Oh, iya. Mohon maaf, tolong direkam ulang. Deklarasi. Komitmen insan penyiaran Jawa Barat untuk wujudkan penyiaran damai dalam kegiatan pemilu dan pilkada 2024. Kami, insan penyiaran Jawa Barat, berkomitmen ikut menyukseskan jalannya pemilu dan pilkada 2024 demi suksesi kepemimpinan di Indonesia melalui siaran yang taat regulasi. Kami, insan penyiaran Jawa Barat, siap memegang teguh prinsip penyiaran damai yang berfokus pada rekonsiliasi konflik, yang mengutamakan musyawarah dan menghindari perpecahan. Kami, insan penyiaran Jawa Barat, berkomitmen untuk memegang teguh prinsip-prinsip jurnalisme untuk mewujudkan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang kondusif, jujur dan adil. Jangan diikuti. Bandung 1 Desember 2022. Terima kasih. Terima kasih Mas Aldi, lulus. Luar biasa. Oh, kita foto dulu.
Mas Aldi boleh ikut bergabung sebagai maskot deklarasi nih. Boleh kasih aba-aba, Kak. Satu. Boleh tangan kanan mengepal ke atas biar semangat. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus dulu yang meriah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja ke sesi yang kedua untuk mempersingkat waktu. Kita langsung serahkan kepada moderator kita yang luar biasa, Teteh Shintia Nurfitria. Kita beri aplaus dulu yang meriah untuk Teh Shintia. Waktu dan tempat kami persilakan. Semoga tidak bosan ya. Kuis dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi kedua untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber terakhir kita nih. Tadi kan sudah ya di sesi pertama kita membahas terkait bagaimana nih peran dari pemerintah untuk pemilu nanti ya, untuk pilkada nanti. Kemudian apa saja nih hukum dan etika yang harus tetap dipatuhi oleh kita nih, apalagi kita di sini sebagai bagian dari lembaga penyiaran. Dan bagaimana di sini masyarakat atau generasi milenial saat ini bergabung di dunia politik salah satunya ya, mau tidak mau tetap mereka harus ikut serta. Jangan sampai ada anggapan saya masih muda, saya mah gak perlu ini itu dan sebagainya. Tapi justru dari muda kita harus mulai dididik ya. Kita harus mulai tahu bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia saat ini. Oke, untuk mengefisienkan waktu karena di sini sudah mepet mau sore hari, mungkin ya Bapak Ibu nanti sibuk. Saya persilahkan untuk bergabung dengan saya. Yang pertama kepada Ibu Dr. Pandani Yuda Pramesti MT dan kemudian kepada Bapak Ahmad Abdul Basit SIKOM MIKOM. Saya persilahkan untuk bergabung dengan saya di depan. Selamat sore Ibu. Sehat Ibu ya. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. Sudah makan, sudah kenyang ya, tapi jangan lupa jangan ngantuk ya. Karena perut sudah kenyang jangan ngantuk, tapi harus tetap lebih semangat ya. Sebelumnya saya izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu ya Ibu dan Bapak. Yang pertama Ibu Dr. Pandani Yuda Pramesti MT, pendidikan S1 Jurnalistik Unpad, S2 Program Studi Pembangunan ITB, S3 Ilmu Komunikasi Pikom Unpad. Pekerjaan saat ini sebagai dosen Ibu ya di Universitas Pajajaran. Pengalaman praktisi reporter dan penyiar pada radio jurnalistik Mara FM Bandung selama kurang lebih 12 tahun. Kemudian tahun 94 sampai dengan tahun 2006 banyak menangani jurnalisme publik dan advokasi di bidang pelayanan publik dan lingkungan hidup dalam aktivitas sehari-hari di Radio Mara. Kemudian dari 2003 hingga sekarang beliau bekerja sebagai pengajar di program studi jurnalistik Pikon Unpad. Adapun materi yang diajarkannya adalah jurnalisme kontemporer, jurnalisme radio dan kajian media. Kemudian minat dan pengalaman risetnya terkait dengan jurnalisme kontemporer, yaitu media survival dalam disrupsi serta media publik. Dan selain mengajar dan meneliti juga, beliau aktif memberikan berbagai pelatihan kejurnalistikan kepada praktisi jurnalis atau pengelola media, terutama di bidang media penyiaran dalam ekosistem konvensional maupun digital. Untuk narasumber yang kedua kita, nama lengkap Bapak Ahmad Abdul Basit SIKOM MIKOM. Beliau sebagai Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Barat periode 2020 sampai dengan 2023, yang juga sebagai Komisioner Bidang Pengelolaan Sistem dan Struktur Penyiaran atau PS2P.
Memiliki pengalaman panjang di dunia penyiaran radio siaran, kemudian 11 tahun berkarir di Radio PRFM Bandung dengan jabatan terakhir sebagai pemimpin redaksi. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai kepala laboratorium di Radio Pikom Unpad dan saat ini aktif sebagai dosen dan peneliti di bidang kajian Radio Pikom Unpad. Sekali lagi beri tepuk tangan nih untuk kedua narasumber kita. Mungkin kita ada kesempatan waktu kepada Bapak dan Ibu mungkin maksimal untuk menyampaikan materinya 30 menit saja ya. Nanti kita akan lebih banyak di diskusi. Untuk yang pertama saya persilakan ke Ibu Dokter untuk menyampaikan materinya. Sudah? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Bapak yang terhormat. Sebagian dari teman-teman semua mungkin sudah pernah bertemu saya ya, karena saya juga sudah menggelandang lah ya, sama aja dengan teman-teman semua sejak pertengahan tahun 90 sudah kesana kemari. Dan kalau kaitannya dengan pemilu, liputan perdana saya terkait urusan politik itu ketika 97-98 runtuhnya Orde Baru itu ya. Dan sekarang sudah mau pemilu yang keberapa tuh sejak tahun 97-98 itu ya. Apa yang akan saya sampaikan di sini, kita berbagi aja ya sebetulnya. Tidak berarti bahwa saya lebih tahu daripada teman-teman yang lain, karena saya percaya kekayaan pengalaman masing-masing dari kita ini sebetulnya akan saling melengkapi. Dalam beberapa hal mungkin malah teman-teman semua, ibu bapak yang ada di sini yang lebih paham, lebih tahu dibandingkan dengan saya. Tapi karena saya hari ini diminta untuk berbagi beberapa hal, maka saya juga akan coba bagikan. Jadi nanti kita sharing aja ya, ibu dan bapak semuanya, teman-teman semua. Tema kita kali ini sebetulnya seputar penguatan konten informasi jurnalistik, tapi kita kaitkan dengan basisnya riset. Barangkali karena dari perguruan tinggi ya suka diminta yang berbasis riset. Riset ini ada dua hal. Yang pertama adalah riset yang memang harus dilakukan atau dapat dilakukan oleh teman-teman media, dan juga riset yang dilakukan oleh pihak luar. Tapi pada kesempatan ini yang akan lebih banyak kita bahas adalah riset yang memang dapat dilakukan oleh teman-teman media. Saya sambil berdiri aja ya. Ibu dan Bapak sekalian, barangkali kadang-kadang dalam keseharian kita saat ini kita dibingungkan ya. Sekarang ini kan orang tuh sudah bisa bertukar informasi, tidak perlu lewat media ya, dengan apapun lah ya, dengan sosial media gitu ya. Terus kalau orang bisa memperoleh informasi setiap waktu, tidak harus dari media massa. Sebaliknya juga orang bisa menyampaikan informasi setiap waktu kepada siapapun yang dia inginkan, tidak perlu meminjam media. Kalau dulu kan pengen dimediakan gitu ya, dimediakan, maka kemudian harus dekat dengan orang media. Kalau sekarang kan enggak gitu. Ada sebuah pertanyaan yang tidak pernah berhenti nih di benak banyak orang. Apakah jurnalisme sekarang ini masih dibutuhkan? Bukankah sekarang ini setiap orang sudah bisa bertukar informasi secara bebas gitu ya? Ada yang juga punya pertanyaan seperti ini? Barangkali dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Kan sekarang kita gampang ya dapat informasi apapun. Masih dibutuhkan. Kenapa masih dibutuhkan, Kang? Karena beda ya jurnalisme yang kita pakem jurnalisme kita dengan pakem jurnalisme citizen. Ada yang kita jaga gitu ya, kualitas yang kita jaga. Tapi di sisi lain, apakah halayak menyadari itu? Persoalannya kan itu ya. Karena halayak belum tentu menyadari, akibatnya mungkin media kita diakses atau tidak. Padahal kita udah berjuang ya, sudah berdarah-darah menjaga sesuatu gitu ya. Nah, teman-teman semua, ibu dan bapak, refleksi kita adalah fungsi dan peran jurnalisme pada masyarakat informasi. Dan sebetulnya pertanyaan ini tidak hanya ditanyakan oleh kita yang ada di ruangan ini, atau yang ada di Kota Bandung, di Jawa Barat. Ini pertanyaan yang global sebetulnya. Pada
semua orang yang memang bergelut di bidang jurnalisme. Padahal sebetulnya kalau di atas kertas kan kita juga menyadari ya bahwa jurnalisme adalah vaksin yang terbaik melawan disinformasi, melawan misinformasi, melawan malinformasi. Tapi sayangnya ini tantangannya banyak banget ya. Produksi dan distribusinya terlalu sering terhambat gitu, oleh berbagai faktor. Ekonomi, politik, teknologi, budaya, atau kadang-kadang faktornya dari diri kita sendiri, capek gitu ya. Udah bikin karya setengah mati, respon kurang, apresiasi kurang. Jadi dari diri kita ya, karena kita capek gitu. Karena kita capek. Kalau kita lihat, oh ini sebentar ya, sebentar. Karena di PDF kan jadi muncul semua nih. Teman-teman, ini kalau kita lihat peristiwa yang ada di permukaan itu sebetulnya peristiwa yang pertama kali muncul ya. Ini yang pertama kali muncul. Kalau ini dilaporkan, maka ini menjadi sebuah liputan atau laporan terhadap peristiwa yang terlihat. Apapun gitu ya, pernikahan artis atau tokoh politik bersalaman, membuat deklarasi, membuat komitmen-komitmen, mereka menyepakati sesuatu. Gitu. Ini kan yang nampak di permukaan. Gitu ya. Nah, sementara sebetulnya kalau kita gali lebih dalam lagi, selayaknya ini adalah fenomena gunung es. Ini mohon maaf, jadi PDF-nya ternyata muncul semua. Padahal sebenarnya kalau di PPT ini munculnya sedikit-sedikit. Jadi kalau kita lihat gunung es, apa yang ada di dalam air itu sebetulnya lebih besar daripada apa yang muncul. Jadi yang namanya fakta, yang sesungguhnya itu sebetulnya lebih besar yang ada di dalam air. Dan sebetulnya tanggung jawab jurnalistik itu yang ada di bawah. Jadi yang di atas, peristiwa yang nampak di permukaan, memang jurnalisme juga bisa masuk di area itu. Bisa. Tapi sebenarnya ini sudah banyak direbut oleh orang-orang biasa melalui sosial media. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, ini yang di bawah. Tantangan jurnalisme itu di situ. Yang mana ini ada dua level. Yang pertama adalah liputan dan laporan yang mencari pola, menggali keterkaitan antara peristiwa. Kenapa partai ini sama partai ini bersepakat? Kenapa yang ini dengan yang ini kok begini, kok begitu gitu ya. Dan ini yang lebih ke bawah lagi, liputan dan laporan terhadap struktur yang menyebabkan berbagai peristiwa tersebut terjadi. Jadi kalau yang level kedua ini hanya mencari keterkaitan, apa ya hubungannya antara peristiwa A dengan peristiwa B. Itu dalam berbagai bidang, bukan hanya politik, di dalam bidang sains misalnya. Ada gempa ringan di Cianjur, di mana nanti kita lihat kenapa ada beberapa gempa terjadi gitu ya. Apa yang sebetulnya sedang terjadi? Ini kan pola ya. Ada peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C. Nah, peristiwa yang paling bawah, liputan yang paling bawah ini adalah liputan dan laporan terhadap struktur yang menyebabkan berbagai peristiwa tersebut. Kalau memang konteksnya sains ya, ternyata ada apa ini? Kok ada badai di mana-mana? Kok ada longsor di mana-mana? Sebetulnya ada apa sih? Ini liputan yang paling bawah. Jadi sebetulnya jurnalisme tidak akan pernah pudar kalau kita mampu menggali sampai ke bawah. Dan tanggung jawab kita sebetulnya ada di sini. Karena kalau ini kan, kalau dulu iya, yang di permukaan pun ini ranahnya kita, ranahnya jurnalistik. Kenapa? Karena orang biasa tidak punya akses terhadap media. Ini ranah kita. Tapi kalau sekarang, ini masih ranah jurnalistik, tapi ini juga sudah bisa digantikan oleh sosial media, oleh orang-orang yang aktif di bidang di sosial media dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat fungsi jurnalisme di dalam masyarakat ini, jurnalisme itu melayani yang paling bawah ini individu ya, mohon maaf kurang kelihatan ya, melayani kelompok dan juga melayani publik. Nah, dalam hal melayani publik, ini sebenarnya paripurnanya jurnalistik itu ada di sini, dalam pelayanan publik.
ini tidak akan pernah bisa digantikan oleh orang-orang biasa yang punya akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Kenapa? Karena ruang publik adalah tempat berdialog, membangun konsensus, memastikan akurasi informasi dan menjaga keseimbangan informasi. Jadi jurnalisme itu justru yang berkewajiban untuk menjaga keseimbangan informasi. Sementara kalau publik kan dia memilih ya yang searah dengan keinginannya, yang dia suka, yang searah dengan kepentingannya. Jadi terhijab, ada fenomena bubble filter gitu ya. Ada fenomena, coba aja kalau kita lihat bagaimana algoritma media digital sekarang ini bekerja. Sekali aja kita klik di sosial media apapun, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di YouTube, sekali kita klik sabun cuci misalnya, maka setelah itu isi algoritma kita sabun cuci semua ya, Rinso, Soklin dan sebagainya gitu. Nggak ada yang namanya bola gitu. Nah, jurnalistik itu justru harus menjaga keseimbangan informasi. Jadi dia bekerja di level publik, makro, gitu, boundary-nya besar. Dan dia juga harus menjaga ruang sosial memang untuk sarana informasi, sarana hiburan, sarana interaksi sosial. Tapi kalau menjaga ruang sosial ini sebetulnya sudah banyak yang ikut menjaga ya, orang-orang biasa, influencer gitu kan. Mereka juga mengisi ruang sosial. Tapi kalau ruang publik, tempat masyarakat bisa berdialog, itu yang memoderasi adalah jurnalisme. Yang memoderasi supaya konsensus, kesepakatan publik itu dibangun, yang melakukan itu adalah jurnalisme. Jadi bayangkan kalau dalam sebuah society, masyarakat, tidak ada orang yang mau menjadi jurnalis. Pada pengen jadi YouTuber, nggak ada yang mau jadi jurnalis. Anak-anak sekarang tuh kan cita-cita jadi YouTuber ya, sementara 30 tahun yang lalu pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur. Bayangkan kalau semua anak pengen jadi YouTuber, siapa yang mau jadi insinyur, siapa yang bikin jalan, siapa yang bikin pesawat terbang, siapa yang bikin bangunan, karena semuanya cuma pengen jadi YouTuber. Bayangkan kalau anak-anak muda itu menghindari pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi, fungsi-fungsi vital dalam masyarakat, karena susah. Pengennya ambil jalan pintas semua. Jadi justru saya ingin menularkan semangat kepada teman-teman semua yang saya percaya kalau pengetahuan, pengalaman udah pada mumpuni. Tapi mungkin dalam dinamika sehari-hari kadang-kadang capek ya. Karena kok kurang mendapatkan apresiasi, kok kurang mendapatkan respons gitu. Karena memang kondisi makro ini sekarang sudah kurang kondusif, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebetulnya intisari dari jurnalisme ini yang tadi saya gambarkan dalam fenomena gunung es ya, yang tadi ini. Kita ini punya peran yang esensial untuk menjaga sebuah masyarakat. Peran yang penting yang tidak bisa digantikan oleh influencer gitu ya, atau hal-hal yang serupa itu. Sebentar ya. Nah, ini ada beberapa contoh saja buat sumber inspirasi, liputan-liputan yang punya magnitude yang besar. Kalau yang udah lahir di tahun segini, saya juga belum lahir sih, tapi dengar dongengnya. Ini kisah dua orang wartawan senior, Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post. Mereka menyelidiki skandal Watergate ya. Ini liputan skandal Presiden Nixon. Yang akhirnya hasil liputan kalau ini sih pemain filmnya ya. Pokoknya dua wartawan ini akhirnya berhasil membuat Nixon mundur dari jabatannya. Ini liputannya luar biasa besar. Kemudian yang berikutnya yang agak baru-baru, kisah dari Panama Papers. Jadi Panama Papers ini investigative reporting dan juga jurnalisme data yang dilakukan oleh hampir 400 jurnalis di seluruh dunia. Termasuk dari Indonesia ada yang memberi kontribusi yaitu Tempo. Jadi ini liputan
Barangkali teman-teman juga masih ingat ya tahun 2016 perkeliruan para pengusaha yang menyembunyikan asetnya di satu negara ya, supaya tidak kena pajak di negaranya masing-masing. Ini besar sekali magnitudenya dan memenangkan Pulitzer pada tahun 2017 untuk kategori explanatory reporting. Yang berikutnya lagi, bagaimana dengan di Indonesia? Sebetulnya kita juga banyak kok liputan-liputan yang punya magnitud yang besar. Yang salah satu yang legendaris adalah liputan dari Dahlan Iskan, dan ada liputan yang berbeda yaitu liputan dari Pandana Baban yang belakangan jadi politikus ya, tentang tenggelamnya kapal Tampomas II. Kapal Tampomas ini pada saat itu diberitakan sebagai sebuah kapal yang hebat banget, teknologinya maju, canggih banget, tapi tenggelam. Dan Dahlan Iskan serta Pandana Baban masing-masing dalam kesempatan yang berbeda melakukan liputan sendiri-sendiri dengan gayanya sendiri-sendiri. Kalau Dahlan Iskan turun ke lapangan, dia mewawancarai ratusan orang, bukan cuma puluhan orang tapi ratusan orang. Sementara Pandana Baban dia melakukan penelusuran dokumen, riset dokumen. Ini ada ratusan dokumen juga yang diperiksa oleh Pandana Baban. Dan dari dua liputan yang berbeda ini ketahuan bahwa sebetulnya pembelian Tampomas ini tidak layak. Tampomas tidak layak dibeli, tapi dibeli. Kenapa? Ada dugaan korupsi. Jadi ini termasuk liputan yang magnitudenya besar juga ya pada tahun 81. Dan ini liputan yang kemudian membesarkan dua nama ini, jadi dua orang wartawan yang legendaris. Kemudian belakangan mungkin ingat ya Mas Bondan Winarno, Maknyus, dia melakukan liputan BreX, sebuah tambang emas di sebuah daerah yang bernama Busang. Pada satu waktu Michael de Guzman, ini direktur urusan eksplorasi, dikabarkan mati karena meninggal karena jatuh dari helikopter. Bondan Winarno curiga setelah menelusuri beberapa dokumen, ini mesti bohong, dia nggak meninggal, dia nggak celaka, dia nggak meninggal. Kemudian dia menelusuri, ternyata belakangan ketahuan bahwa daerah Busang itu nggak ada emasnya. Padahal eksplorasi sudah dilakukan dan itu investasi yang ditanamkan oleh pemerintah Indonesia triliun. Padahal nggak ada kandungan emasnya. Apa yang sebetulnya terjadi? Kurang lebih seperti itu ya. Cuma ini pahit ini endingnya. Jadi liputan ini membuat Bondan Winarno dituntut pidana dan perdata oleh mantan Menteri Pertambangan dan Energi sampai belasan tahun. Sampai dia kehilangan semangat untuk menjadi jurnalis. Tapi teman-teman mah jangan ya. Jangan kehilangan semangat dan pindah menjadi reviewer masakan. Padahal sebetulnya ini karya ini luar biasa, ini bagus banget. Dan bukunya baru bisa beredar setelah Orde Baru berakhir. Dan sangat inspiratif. Berikutnya lagi, kalau ini yang baru, saya percaya teman-teman rajin ya membaca ya, dari Watchdog dan Dwi Laksono. Sexy Killers, ini misalnya waktu awal-awal dirilis dalam waktu sebentar udah 30 juta lebih ya viewersnya di YouTube. Kemudian Samin Semen, Kala Benoa, banyak lah ya. Jadi sebetulnya sampai sekarang alhamdulillah kita juga masih bisa menelurkan liputan-liputan yang punya magnitud besar. Walaupun di sisi lain ini tantangannya ya, misalnya contohnya Dandi Dwi Laksono, pendiri Watchdog, dia beberapa kali diadukan ke polisi karena tuduhan ujaran kebencian. Kemudian Project Mutatuli, ini juga pernah diretas dan didos karena beberapa liputannya ya. Salah satu diantaranya akibat serial laporan percuma lapor polisi. Mungkin teman-teman juga ingat ya peristiwa ini. Nah, bentar ya, saya mundur dulu sedikit. Nah, teman-teman semua, saya ingin kembali menyadarkan tentang fungsi jurnalisme dalam masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada yang mau menjadi jurnalis, tidak ada yang mau menjaga redaksi. Ini ada satu peristiwa, ingat mungkin ya, waktu pernikahan Atta Halilintar dan
Aurel. Ketika itu media beramai-ramai memberitakan pernikahan Atta dan Aurel. Pada saat yang sama ternyata ada satu peristiwa besar yang luput dari perhatian, luput dari radar media, yaitu siklon Seroja. Ini sebuah badai yang luar biasa besar. Jadi sebetulnya BMKG sudah merilis sejak beberapa hari sebelum peristiwa bencana itu terjadi. Tetapi media, hampir semua media asik memberitakan pernikahan Atta dan Aurel. Bahkan live. Dan ternyata ini luput dari perhatian banyak orang, akibatnya jumlah korban menjadi besar. Padahal beda dengan gempa. Kalau gempa kan tidak bisa diramalkan. Tapi kalau badai bisa. Jadi kalau gempa ya musibah aja gitu ya, tidak bisa diramalkan. Tapi kalau badai seperti ini bisa. Jadi sebetulnya orang-orang bisa mengungsi dulu kalau alarm itu dibunyikan oleh semua pihak termasuk oleh media massa. Jadi ketika jurnalisme tidak bekerja, antara lain akibatnya seperti ini. Dan ini kan sangat mengerikan gitu ya, sangat memprihatinkan. Jadi saya ingin menggugah kepada teman-teman semua, ayo kita harus tetap semangat. Tetap semangat gitu ya, karena setiap profesi kan ada resikonya ya. Zaman dulu jadi dokter gitu, rasanya tuh prestisius banget, anak-anak pada pengen jadi dokter. Kenapa? Status sosial tinggi, duitnya gede, keren gitu ya, dihormati orang. Tapi setelah pandemi datang, ternyata kok profesi dokter itu mengerikan ya, karena resikonya itu luar biasa. Ada banyak dokter yang akhirnya juga meninggal ya, tidak tertolong gitu karena pandemi. Ya kita kan nggak bisa, saya nggak mau jadi dokter pandemi gitu ya, berhenti nggak bisa. Dedikasi itu kan harus mutlak ya, harus penuh, harus utuh gitu. Kurang lebih seperti itulah, kita mau milih profesi apapun juga rasanya tetap ada aja gitu tantangan dan rintangannya. Nah, tantangannya sekarang adalah bagaimana kita membangun semua itu. Tentu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua, saya percaya ya, banyak upaya. Tapi hari ini saya diminta untuk mengisinya dari sisi riset. Nah, dari sisi riset ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya, yang pertama tadi yang contoh-contoh investigative reporting itu tentu saja riset untuk bahan liputan dan produksi karya. Melakukan penelusuran dokumen, sumber informasi lain, jajak pendapat halayak dan sebagainya. Saya sih meyakini bahwa investasi SDM jangka panjang ini penting dan ini yang sebetulnya berat ya buat kondisi kita sekarang. SDM jurnalis itu tidak mudah untuk dibentuk, dibangun, dipertahankan gitu ya, susah gitu. Beda kalau di program hiburan, yang berminat tuh banyak gitu ya. Mendidik mereka, membesarkan mereka tuh banyak kalau di bidang hiburan. Di bidang jurnalistik itu enggak mudah. Mana biayanya mahal lagi ya. Tapi sebetulnya kalau kita media gitu ya mau berinvestasi, pengetahuan yang terakumulasi dalam SDM jurnalis itu membuat seorang jurnalis itu punya kemampuan analisis yang mumpuni, yang tidak bisa dibangun hanya 1-2 tahun, karena ada akumulasi pengetahuan dan akumulasi pengalaman. Liputan pemilu saja ya, kalau dilakukan oleh reporter pemula, mereka biasanya terbata-bata. Tapi ketika dilakukan oleh jurnalis yang sudah berpengalaman, di sini ada Kang Amin tuh udah pengalaman ya, udah belasan tahun. Ada akumulasi pengetahuan dan akumulasi pengalaman. Termasuk jurnalisme sains misalnya. Kalau di media-media yang besar, ada, misalnya kemarin saya ngobrol dengan beberapa orang dari Kompas. Majornya misalnya sains, tapi minornya dia bisa liputan-liputan yang lain. Nah, akumulasi pengetahuan tentang sains membuat dia mengenali, ini kalau cuaca lagi begini-begini nih arahnya bakalan gimana. Jadi dia tahu harus mencari narasumber siapa, dia tahu dokumen yang terkait dengan itu di mana aja. Jadi memang riset untuk bahan liputan ini antara lain juga menuntut media untuk mau berinvestasi pada SDM ya kurang lebih.
Lalu ada riset yang kedua yang bisa dilakukan adalah riset untuk evaluasi karya. Saya tidak tahu apakah teman-teman biasa melakukan ini. Kalau di media yang besar sih biasanya iya ya, bahkan di RRI misalnya. Karena riset saya juga tentang RRI, mereka itu punya. Pernahkah teman-teman, pernah nggak melakukan analisis isi untuk memetakan keberimbangan informasi yang pernah disiarkan? Dikumpulin semua konten yang pernah disiarkan, terus kita evaluasi. Keberimbangan kita bagus nggak? Buat evaluasi diri ya, buat evaluasi diri. Terus bias media, kita bias atau tidak? Makanya saya kasih ilustrasi yang ini ya. Jadi kalau bingkai medianya sini, yang lingkaran yang ini si pelakunya yang sebelah kiri dan korbannya yang sebelah kanan. Padahal kalau kita lihat dalam batas yang lebih besar, boundary yang lebih besar, sebenarnya pelakunya yang mana? Pelakunya yang kanan, justru korbannya yang kiri. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat peristiwa itu hanya sebuah snapshot aja, pada peristiwa tawuran misalnya, snapshot aja yang terjadi saat itu, yang kita identifikasi sebagai pelaku dan sebagai korban, sesungguhnya belum tentu dia adalah pelaku atau dia adalah korban. Apakah kita pernah melakukan evaluasi terhadap bias-bias informasi atau berita yang kita siarkan? Ini belum tentu ya. Kemudian yang ini riset untuk memetakan persoalan dalam skala yang luas, dan biasanya ini dilakukan oleh jurnalis senior atau pemret untuk memetakan keseimbangan informasi, untuk melakukan investigasi mendalam. Ini riset-riset yang dapat dilakukan dari dalam media. Jadi kurang lebih seperti ini ya, riset untuk bahan liputan, riset produksi karya, kemudian riset untuk evaluasi karya, riset untuk memetakan persoalan, dan yang terakhir adalah riset halayak. Nah, riset halayak ini bisa dilakukan untuk misalnya melihat respon halayak terhadap sebuah peristiwa, atau riset halayak untuk mengevaluasi program juga bisa. Riset halayak ini bisa kita lakukan baik kita dilakukan oleh media sendiri ataupun dilakukan bersama-sama. Jadi misalnya teman-teman semua, karena riset ini kan tidak murah ya, riset halayak ini tidak murah. Teman-teman semua bisa bersatu, misalnya dikelola oleh, kalau radio PRSSNI atau TV juga kan ada banyak asosiasinya ya, melakukan riset bersama tentang consumer behavior, perilaku menonton, kebiasaan mendengar atau kebiasaan menonton. Ini kita bisa lakukan bersama-sama untuk akhirnya kita bisa mengevaluasi kalau kebiasaannya seperti itu, lalu program seperti apa yang bisa kita siapkan. Nah, teman-teman semua, tantangan kualitas jurnalisme di Indonesia sekarang ini dalam kaitannya dengan pemilu ya. Media di Indonesia ini tumbuh subur luar biasa, jumlah media massanya banyak. Ada satu data yang sampai sekarang banyak dikutip dari jurnal Dewan Pers pada tahun 2018. Tahun 2018 saja media itu ada 47.000. Media cetaknya kurang lebih 2.000 dan diperkirakan sekarang sudah menurun ya. Tapi media yang lain ini meningkat, terutama media online. Jadi yang paling banyak memang ini media online. Dan dari jumlah tersebut, kalau menurut jurnal Dewan Pers ini, tidak semua media punya kualitas yang baik. Banyak sekali media yang asal saja, tidak memenuhi syarat, tapi tetap bisa eksis karena di banyak tempat banyak juga dibantu oleh APBD. Ini tantangan kita. Wartawannya tidak semua kompeten karena tidak punya pengetahuan jurnalistik, juga tidak pernah ikut pelatihan jurnalistik. Sehingga ini menjadi tantangan buat kita semua. Padahal kalau kaitannya dengan pemilihan kepala daerah atau presiden, ini akan menjadi ujian. Media penyiaran ini akan menghadapi ujian besar kaitannya dengan independensi dan kaitannya dengan kualitas jurnalismenya. Sehingga PR besar bagi kita semua untuk menghadapi pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung. Ini identifikasi persoalannya.
kita di dalam diri sendiri saja, di media sendiri, mungkin teman-teman, ibu bapak menghadapi ini ya, susah gitu cari SDM yang bagus. Udah dapat yang bagus, susah dipertahankan karena tergoda untuk pindah ke yang lain. Kemudian kita juga menghadapi tantangan kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Banyak orang yang dia mencintai profesi sebagai wartawan, tapi mungkin dia banyak mengalami hambatan. Ada teman-teman wartawan yang kena serangan digital sehingga dia trauma misalnya ya, diretas, didos, kehidupan pribadinya diubek-ubek karena dia melakukan liputan yang investigatif sifatnya. Kemudian problem kesejahteraan, ada godaan di tempat lain hilang gitu ya. Lalu ini tantangannya nih regenerasi jurnalis, sulit menumbuhkan minat anak-anak muda untuk menjadi jurnalis. Sementara dari eksternal iklim sosial politik kadang tidak ramah ya. Sampai sekarang juga bahkan tidak ramah. Yang terlalu galak tahu-tahu kena didos gitu ya. Di ini apa namanya? Diretas. Kemudian persoalan regulasi, apalah undang-undang ITE lah ya, pemahaman, implementasinya, penyalahgunaan wewenang, lalu kesenjangan infrastruktur, dan kadang-kadang kita menghadapi kesenjangan literasi informasi dan media pada masyarakat. Penontonnya nggak mau dikasih siaran bergizi gitu kan, berat banget ya buat kita. Udah bikin program susah-susah, nggak mau nonton, pengennya nontonnya Bunda Korla. No comment. Itu sih derita loh. Oke. Ini sebagai penutup saja dari saya. Teman-teman semua, yang pasti kualitas jurnalisme itu tidak bisa dibangun di level individu. Kita harus bersama-sama ya. Kita harus bersama-sama. Tidak juga bisa cukup dibangun oleh kelompok-kelompok saja secara parsial. Ini tantangannya untuk membangun kualitas SDM harus bersama-sama. Menciptakan iklim yang kondusif untuk kebebasan pers harus bersama-sama. Mengembangkan kreativitas dalam jurnalisme, bikin produk yang bagus itu seperti apa caranya. Teknologi, saluran, model bisnis atau pendanaan itu harus dilakukan oleh bersama-sama. Saya selalu mengilustrasikan begini dengan Mas Basit juga di beberapa kesempatan. Kalau kita bikin mall, toko dan tokonya itu mungkin memang bersaing ya, sama-sama jual BEC itu misalnya. Alat elektronik dengan alat elektronik bersaing kan. Tapi kan tetap mereka harus bersatu memelihara mall BEC supaya tetap bersih, tetap bersinar, tetap berkilau. Jadi walaupun dalam area-area tertentu satu sama lain di antara kita ini bersaing merebut perhatian penonton atau pendengar, tapi di area-area yang lain kita harus bersama-sama membangun mall jurnalistik itu. Karena kalau enggak akan mau itu pengunjung datang, enggak mau shopping dia. Karena terlalu kumuh mungkin mallnya ya. Jadi kita juga harus bisa memisahkan ya, kapan kita bersaing satu sama lain, kapan justru kita harus bersatu satu dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Teteh moderator. Iya. Sekali lagi tepuk tangan dong yang meriah nih untuk menghilangkan ngantuk sekalian. Ya, terima kasih kepada Ibu Dokter nih yang telah menyampaikan materi kejurnalistikan riset ini ya Bu ya. Mungkin nanti saya juga ada beberapa pertanyaan tapi nanti ya Bu ya. Oke, ada kabar baik nih. Kopi break sudah tersedia. Tapi Bapak Ibu, Akang Teteh kalau mau ngambilnya bergantian ya, sembari kita tetap kondusif, sembari melanjutkan materi berikutnya.